Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sudah sampai di minggu yang terakhir di bulan Januari ya. Minggu terakhir di bulan Januari, 26 Januari 2025. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita patut meninggikan dan memuji Dia sebab Dia Allah yang patut ditinggikan. Hosana indah hayat, saya undang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. 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 Selamat datang buat Ibu Pendeta Halawan yang ada bersama-sama kita. Dan kita semua. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Hormat
bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana, saya undang Ibu Gembala buka di dalam doa. Hosana in the Mari kita angkat kedua tangan kita. Hosana bagi Yesus di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berbuat bakti kepada Tuhan. Kuduskan kami semua ya Tuhan, layakkan kami untuk menaikkan korban rohani kepada Tuhan. Lewat nyanyian, pujian, ucapan syukur yang dalam pengagungan hormat kepada Tuhan. Lewat musik, lewat pelayanan kasih kami berupa materi. Lewat hati kami yang terangkat memuji menyembah Engkau. Tuhan, supaya semua itu bisa naik menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hamba buka, tabiskan kebaktian pada pagi hari yang indah ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Haleluya, kita beri jabat tangan dulu kanan kiri depan belakang. Katakan haleluya. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkat anak cucu kita nikmati ya. Menghadapi tahun baru Imlek yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama-sama. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lagi, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Tunjuk kanan kirinya, katakan anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah
bagi orang percaya. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana ya. Puji Tuhan ya, di desa, di kota. Anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Apa ini di kota Surabaya ya? Diberkati Tuhan semuanya. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kirinya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sebentar, karena ini menyongsong tahun baru Imlek ya, yang sebentar lagi kita rayakan ya. Mau orang Tionghoa, orang Surabaya, orang mana-mana. Wes pokoknya wes tahun baru Imlek semuanya kongsi baca ya. Sinien kuaila wan serui, umur panjang, diberkati, sehat-sehat. Ya sekarang kita nyanyi pakai bahasa Mandarin ya. Belajar ya. Om Niko nanti lausenya ya. Haleluya. Cu Yesu aiwo. Haleluya. Ya, gampang ya. Kita bisa baca sama-sama di depan. Mana dulu? Cu Yesu aiwo. Cu Yesu ai ni. Cu Yesu ai ta. Senting ni kau suwo. Cu Yesu ai wo. Cu Yesu ai ni. Cu Yesu ai ta. Senting ni kau suwo. Bahasa Jawa nih. Haleluya. Gusti tresno kula. Gusti tresno kowe. Gusti tresno sakabehe, firmane digenapi. Gusti tresno kula, Gusti tresno kowe. Gusti tresno sakabehe, firmane digenapi. Cu Yesu aiwo. Cu Yesu aiwo. Cu Yesu ai ni. Cu Yesu ai ta. Sencing ni kau suwo. Tunjuk kanan kirinya. Aiwo aku ya. Cu Yesu ai ni. Haleluya. Cu Yesu ai ta. Sencing ni kau suwo. Bahasa Indonesia. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan.
Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, tunjuk kanan kirinya, cinta semuanya, firman-Nya lagi ya, bahasa Mandarin lagi. Ju Yesu ai wo, Ju Yesu ai ni, Ju Yesu ai ta, senting ni kau suo, Ju Yesu ai wo, Ju Yesu ai ni, Ju Yesu ai ta, senting ni kau suo, senting ni kau suo. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita percaya Tuhan Yesus mencintai kita semua, amin. Mau orang Mandarin ya, bahasanya Mandarin, mau orang bahasanya Jawa, mau orang bahasanya Indonesia, semua Tuhan cinta. Haleluya. Bapak Ibu senang jadi anak Tuhan Yesus? Amin. Dikasihi Tuhan Yesus, senang? Haleluya. Saya juga sangat senang ya. Siapakah saya dikasihi Tuhan Yesus ya? Amin ya. Puji Tuhan. Kita punya Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Amin. Wes gak awak dewe, wes gak sendirian karena ada Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya mau mengajak kita berdangdut ya. Haleluya. Habis kita jalan-jalan dari negeri Panda, Tiongkok, Cina, kita akan masuk ke Pulau Jawa ya, yang banyak dangdutannya ya. Haleluya. Yang sudah gak capek boleh berdiri lagi ya. Tangannya diangkat gini loh ya. Ayo coba. Bangkit berdiri dalam kasih Kristus, tangannya diangkat. Ya, supaya kita gak lemes memuji Tuhan. Nanti kalau di sorga itu loh memuji Tuhan terus selama-lamanya ya. Haleluya. Haleluya. Digoyang sedikit badannya supaya gerak ini urat-uratnya supaya nggak kecetit ya. Haleluya. 2, 3. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, lai. Ayo belum Niko. Lai. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Lai, 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 lagi. Lai, ayo Mbak Malah. Lai, lai.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Lagi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan kita duduk kembali. Puji Tuhan, senang sekali disayang oleh Tuhan Yesus ya. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita ya ketika kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Waktu kita lebih, waktu kita kurang, waktu kita sehat, sakit, waktu kita kuat, lemah, apapun kondisi keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Haleluya. Sehingga hanya Tuhanlah yang patut kita sembah ya. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Whatever happen, orang bilang begitu ya. Apapun yang terjadi, wes opo yo opo, tetap Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Kita mau merasakan bahwa Dia Allah yang hadir bagi kita. Dia Allah yang luar biasa, tempat kita menaruh harap, tempat kita percaya, bersandar. Wes pokoknya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya. Kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan, nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dalam segala keadaan kami tetap menyembah-Mu. Kami tetap mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak. Dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Halawa akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Sekarang ku ada. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu di siang hari ini. Kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan untuk menyampaikan berita sukacita. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan secara pribadi. Kalau kami datang, tidak sepertinya kami datang, tetapi kami pulang nanti dengan berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan kekuatan baru dalam hidup kami. Firman Tuhan adalah memberikan kami semangat, pengharapan di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya. Hamba-Mu tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu bagi kami di siang hari ini. Kami tahu ada satu kuasa yang tidak senang dikala kami mendengarkan firman Tuhan. Udara, kuasa-kuasa di udara, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, tetapi hanya kuasa Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Otoritas Allah Roh Kudus berkarya bagi kami semua dalam pemberitaan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menikmati sesi worship luar biasa, puji Tuhan. Tuhan memakai hambanya ya, Miss Esther diurapi dengan luar biasa, kita menikmati hadirat Tuhan. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan Yesus, amin. Kita bisa hidup, kita bisa berkata-kata, kita bisa melayani hanya karena kasih karunia Tuhan dan karena kuasa Tuhan. Seperti yang disampaikan Ibu Pendeta Halawa dalam doanya tadi, bahwa pemberita firman Tuhan pun bisa menyampaikan firman Tuhan ya karena ada Tuhan, amin. Tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Kita akan belajar satu ayat-ayat yang mungkin rangkaian ayat-ayat atau perikop yang mungkin sudah akrab ya, kita sudah beberapa kali baca, tapi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan inginkan kita gali lebih dalam, kita belajar lebih dalam. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Baik, kita akan hormati pembacaan firman Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu Saudara berkenan bangkit berdiri kembali. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai 8. 2, 3. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan,
Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini biasanya dipakai ketika ada pengajaran atau sesi mengenai doa. Ya, jadi doa yang terus-menerus. Biasanya demikian dan saya juga setuju Bapak Ibu Saudara. Itu yang biasanya kita belajar. Dan sampai saat ini saya tetap meyakini bahwa kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita datang kepada Tuhan, terus kita naikkan permohonan kita, kalau belum dijawab kita datang terus. Seperti yang ada di perumpamaan ini, maka Tuhan pasti menjawab. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, dia bukan Allah orang mati. Amin. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan Allah kita itu Allah orang hidup. Ya, dia sendiri hidup dan dia Allah orang hidup. Bukankah kita pernah mendengar Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dan mereka ini belum mati Bapak Ibu. Mereka itu hidup di dalam kekekalan. Jadi mereka adalah sampai saat ini pribadi-pribadi yang hidup tapi bersama-sama dengan Tuhan ya dalam kehidupan ilahi. Sehingga Allah ini Allah orang hidup dan dia sendiri hidup. Nah kalau dia hidup maka dia mendengar dan dia bisa menjawab, dia bisa bertindak. Nah tetapi hari ini kita akan belajar satu yang lebih dalam lagi atau sesuatu yang lebih luas Bapak Ibu Saudara. Saya mau garis bawahi perkataan Tuhan Yesus yang di ayat yang pertama. Di sini Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah tidak jemu-jemu itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya terus menerus. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan apa? Tetaplah berdoa. Ya. Nah mungkin ada yang bertanya, loh Pak Erik gimana caranya tetap berdoa? Apa harus merem? Apa harus tutup mata? Apakah waktu di tengah jalan tiba-tiba nanti katanya seperti orang Farisi dan ahli Taurat ya, tiba-tiba waktunya jam sembahyang mereka berlutut ya, atau mereka angkat tangan gitu ya, nah, terus orang kagum lihat, loh apa seperti itu? Tentu saja tidak Bapak Ibu ya. Ada waktunya kita bisa menyediakan waktu khusus. Ya, ini kita berhenti dulu di ayat pertama ya Bapak Ibu. Jadi ada kalanya kita harus menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Ya, kita masuk ke kamar, kita tutup pintu, kita sediakan waktu khusus dengan Tuhan. Amin. Harus ada, kalau anak Tuhan harus memiliki waktu itu. Amin. Tidak bisa dengan alasan apapun, enggak ada waktu untuk pribadi bersama dengan Tuhan. Enggak mungkin, katanya anak Tuhan ya. Nah saya beri contoh Bapak Ibu. Doa ini, kita harus pahami dulu doa ini adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Setuju? Amin. Ya, jadi kita berkomunikasi, kita berkata-kata, kita menjalin hubungan dengan Tuhan melalui doa. Tentu saja baca firman, benar. Worship ya, penyembahan seperti yang tadi. Itu juga ya, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita baca firman, tetapi ada waktunya kita juga harus mengatakan sesuatu ya. Nah, saya ambil contoh kalau kita suami istri ya, atau orang tua dan anak yang tinggal satu rumah, ya yang tinggal satu rumah. Bahkan yang tidak satu rumah pun, apakah dalam menjalani hidup ini tidak pernah ngomong-ngomong antara orang tua dan anak, istri dan suami? Pak Erik ini gimana ya tanyanya? Maksudnya gimana? Saya tidak paham. Ya pasti ngomong lah Pak Erik. Nah justru itu, pasti ada komunikasi, ya kan? Nah tandanya lewat apa komunikasi? Ya berbicara, ya kan? Nah pasti lewat berbicara. Nah ada kalanya, ada waktunya. Kalau pasangan ya, jangankan yang pasangan yang sudah tunangan atau yang sudah serius gitu ya. Ada waktunya berdua, ya betul ya. Ya candlelight dinner katanya gitu ya. Waduh romantis sekali. Ini mendekati nanti 14 Februari ya.
Nah, jadi ada waktu khusus cuma berdua, betul? Tapi apa bisa berdua terus suami istri juga, katanya romantis. Apa waktunya cuma dihabiskan berdua terus? Atau ayah dan anak quality time katanya. Apa waktunya cuma dihabiskan ke Jatim Park berdua gitu? Ya enggak lah, kapan kerjanya, ya kan? Kapan kita mencari nafkah, kapan sekolah kan enggak mungkin. Tapi pasti ada waktu yang namanya quality time tadi atau waktu berdua. Ya kalau anaknya 3 ya berberapa berempat sama maminya berlima ya. Nah, tapi tidak selalu harus seperti itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalaupun tidak dalam kondisi seperti itu, apa enggak komunikasi? Pasti ya, ke dapur ketemu ya kan, mau nyiapin sarapan, pasti ngomong ya kan. Mau telur mata sapi, apa telur dadar, kan itu sudah ngomong ya kan. Nah terus sambil goreng gini ya, terus cerita ya kan, kemarin itu loh. Saya dengar tetangga si ini, ya terus mulai ya kan cerita, terus nanggepi. Kemarin itu atasan saya agak menjengkelkan ya, saya itu ya gimana. Nah terus suaminya atau istrinya menghibur, sudah percaya Tuhan menyertai, nanti Tuhan yang menolong, enggak usah khawatir ya biarkan saja. Nah ada komunikasi, amin. Nah kita dengan Tuhan juga gitu Bapak Ibu, ada kalanya kita itu masuk namanya quality time, kita bersujud ya. Kita nyembah Tuhan, tidak ada yang ganggu. Ada kalanya seperti itu. Kita angkat tangan, kita berdiri. Ada kalanya kita, ini namanya corporate worship ya, seperti ini kita menyembah bersama-sama. Tapi ada waktunya kita sendirian dengan Tuhan. Amin. Nah, tetapi apakah ketika waktu itu belum tiba, ya karena kita kerja, karena kita beraktivitas, mungkin kita nyiapkan arisan yang ibu-ibu ya, atau yang bapak-bapak lagi di kantor, atau ibu-ibu wanita karir juga lagi di kantor. Apa kita tidak bisa berdoa? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Ya, Tuhan melihat hati kita. Ngomong aja dari hati. Fokusnya kepada Tuhan. Nah, ada banyak orang yang mengatakan, waduh saya enggak punya waktu untuk berdoa. Tapi anehnya ketika ada gosip, ketika ada kabar-kabar yang aneh-aneh ya, infotainment, waktunya banyak langsung, bisa 2 jam bahas itu Bapak Ibu ya. Tapi waktu berdoa atau ngomong dengan Tuhan katanya enggak ada waktu ya, sibuk. Nah bayangkan ya, baca berita yang aneh-aneh gitu ya. Ya aneh-aneh tolong diinterpretasikan sendiri ya. Pokoknya berita yang kadang enggak jelas gitu ya. Tapi sifatnya menyenangkan karena kan gosip ya, hangat lagi viral gitu ya. Nah, tapi baca ayat sebentar aja cuma 5 menit atau 2 menit katanya enggak sempat. Nah, ini agak aneh ya Bapak Ibu. Coba kita pikirkan ya. Kayaknya kalau buat Tuhan itu waduh enggak ada waktu ya. Sibuk pokoknya. Tapi kalau yang gitu-gitu itu waktu yang lain kayaknya berhenti, langsung punya waktu ya, bisa sampai 2 jam, 3 jam bahkan. Nah, ini yang harus sebagai anak Tuhan kita evaluasi lagi Bapak Ibu, dalam hidup kita masing-masing. Amin. Nah, Tuhan Yesus mengatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tadi kita sudah lihat doa itu bisa dilakukan secara pribadi dan pasti ada ya waktu sendiri dengan Tuhan. Nah, saya kembali memberikan contoh untuk yang itu. Tuhan Yesus sendiri sering disebut dalam ayat-ayat Alkitab, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus menyendiri, dia berdoa. Amin. Nah, ada waktu khusus sebelum memulai pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi doa itu tidak harus dalam waktu-waktu yang seperti itu. Tadi kita sudah membahas, bisa dilakukan dimanapun kita berada. Asalkan hati kita ini tertuju kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan. Ya. Walaupun kita tidak mendengar jawabannya langsung, tetapi kita bisa mengatakan kepada Tuhan apa yang jadi pergumulan kita, atau ajak diskusi Tuhan. Walaupun jawabannya mungkin tidak langsung, tapi saya percaya Tuhan akan menjawab. Amin. Dia bisa jawab lewat apapun Bapak Ibu. Ya. Lewat apapun, lewat omongan orang tiba-tiba sesuai dengan apa yang sedang kita gumulkan bisa. Lewat firman Tuhan bisa, lewat khotbah hamba Tuhan bisa. Atau ya kita dengar dari hati kita bisa. Yang penting hati kita ini terhubung dengan Tuhan. Nah itulah yang namanya kehidupan doa Bapak Ibu. Nah ayat-ayat ini
lebih dalam bukan hanya mengajarkan kita untuk menaikkan satu pokok doa yang belum dijawab secara terus-menerus. Itu termasuk, betul, itu bisa. Ya, jadi kalau ada doa yang belum dijawab, Bapak Ibu Saudara bisa menaikkannya terus. Jangan jemu Bapak Ibu, jangan bosan, percaya Tuhan pasti jawab. Tapi lebih dalam dari itu, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jangan jemu-jemu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Jangan merasa bahwa sudah tidak ada gunanya saya berdoa. Sudah tidak ada gunanya saya ke gereja. Atau sudah tidak ada gunanya saya baca Alkitab. Sudah tidak ada gunanya merenungkan tentang Tuhan. Sudah tidak ada gunanya lagi menyebut-nyebut tentang Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Itu bisa terjadi Bapak Ibu, setidaknya karena dua hal besar. Penyebabnya banyak sebenarnya. Tapi saya renungkan dan saya coba renungkan, evaluasi, biasanya kedua hal besar ini. Ya, apa itu? Yang pertama, orang-orang yang mengatakan demikian, mereka ini adalah orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Ya, tentu saja tidak akan ngomong ke orang-orang ya, atau ke ibu gembala atau ke hamba-hamba Tuhan yang enggak. Tapi di sini, ya di hati itu kecewa dengan Tuhan. Mengapa bisa kecewa? Karena merasa bahwa ada perbuatan Tuhan atau ada hal-hal yang dalam hidup yang menurut dia Tuhan itu tidak adil atau Tuhan itu tidak seperti yang dia inginkan. Terus dia kecewa. Ya. Nah, orang-orang seperti ini kalau diajak berdoa atau ketika mendengar tentang doa, komunikasi dengan Tuhan, biasanya dia langsung menarik diri. Ya. Dan tentu saja kehidupan doanya menurun drastis. Ini yang pertama Bapak Ibu, kecewa dengan Tuhan. Ya. Nah lalu yang kedua, itu karena merasa doa itu tidak ada dampaknya. Ya. Nah saya beri contoh, mungkin sebelumnya juga sudah saya pernah ya kasih contoh. Kalau sampai, ini bukan sungguh-sungguh seperti yang saya katakan ya Bapak Ibu. Maksudnya ini pada umumnya ya, saya katakan basa-basi. Kalau sampai ada ucapan seperti ini, ya sudah kita enggak bisa berbuat apa-apa, berdoa saja. Itu sebenarnya ya dalam hatinya itu mau ngomong gini, ya wis pasrah, ini sudah enggak ada jalan keluar. Ngomongnya gitu ya, supaya halus ya. Padahal Bapak Ibu Saudara ketika kita mengatakan ya sudah berdoa saja, justru yang disebut terakhir itu yang paling ampuh Bapak Ibu. Amin. Itu senjata yang paling ampuh. Ketika kita mengatakan, ya sudah berdoa saja. Ya itu justru, itulah jalan keluar dari segala persoalan pergumulan kita. Amin. Karena Tuhan tidak pernah tidak mendengar dan tidak pernah tidak menjawab. Amin. Persoalan jawabannya sesuai enggak dengan hatinya kita itu urusan lain Bapak Ibu. Ya, tapi dia mendengar dan dia menjawab. Jadi ini mohon maaf saya mengatakan kalau sampai Tuhan tidak menjawab atau Tuhan dilabeli tidak menjawab itu menurut saya pribadi ya itu kurang pas Bapak Ibu. Karena Tuhan itu pasti jawab, cuma caranya dia jawab tidak seperti maunya kita. Ya itu yang bisa terjadi ya. Kita yang harus menyocokkan atau kita menyesuaikan dengan maunya Tuhan ya. Nah, dia mendengar doa dan dia menjawab doa. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena firman Tuhan juga mengatakan telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar ya. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Ya, ayat berikutnya memang mengatakan yang menghalangi itu adalah dosa dari orang-orang Israel ya. Nah, kalau kita bawa ke konteks kita, ya mari kita introspeksi, apakah ada hal-hal yang menghalangi kita dengan Tuhan. Nah mari kita lanjutkan sekarang ke perumpamaan ini Bapak Ibu, kita kembali. Di sini Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perumpamaan, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Oh ini double Bapak Ibu ya, ini parah ini. Jadi dia itu sudah tidak takut orang, ya, terus tidak takut Allah. Jadi artinya apa? Ya tidak ada yang bisa menegur atau yang bisa mengendalikan hakim ini. Ya sudah, ini berarti karepe dewe. Ya. Nah,
Ditegur enggak bisa, diarahkan enggak bisa ya oleh manusia, juga oleh Tuhan. Di sini dikatakan enggak takut Allah, tidak menghormati seorang pun. Jadi bagi dia enggak ada orang yang perlu dihormati. Ya. Nah, terus sama Allah dia juga enggak takut. Nah, artinya kalau hakim ini misalkan diberikan omongan seperti ini, hati-hati, itu kan tidak boleh, itu melanggar firman Tuhan, atau itu kan tidak etis. Itu dia abaikan Bapak Ibu. Artinya apa? Lo etis itu kan diatur manusia. Saya enggak menghormati orang kok. Ya. Jadi buat saya kalau menurut saya baik, ya sudah, ya enggak ada urusannya sama etika, sama kesopanan, sama kepantesan, enggak ada. Nah ini, terus yang kedua, kalau ada yang ngomong itu dosa. Dosa, ya apa itu dosa? Saya enggak takut Allah. Hakimnya ngomongnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah artinya dia enggak bisa ditegur atau dikendalikan, dibatasi dengan apapun. Jadi ini Tuhan Yesus mau menunjukkan, ini ada hakim yang super parah Bapak Ibu. Artinya parah, moralnya parah, ya hati nuraninya sudah mati. Nah, tapi kemudian ada seorang janda. Jandanya datang kepada hakim ini. Ya. Nah dia datang minta apa? Dibela perkaranya. Alkitab tidak menyebutkan perkaranya itu apa. Ya bisa jadi mungkin ada hak kepemilikan yang dirampas. Ya ini saya interpretasikan sendiri ya Bapak Ibu. Ada mungkin uangnya yang diambil oleh orang-orang yang lebih berkuasa atau macam-macam. Pokoknya haknya dilanggar. Nah, Bapak Ibu Saudara, hakim ini terus didatangi ya. Ini hakim yang parah Bapak Ibu, enggak hormat sama orang, enggak takut Tuhan, enggak kenal dosa, enggak mengenal kepantesan, etika ya. Dia enggak kenal semua itu. Tapi didatangi terus ya. Nah, apa yang terjadi? Ayat yang keempat dia ngomong seperti ini Bapak Ibu. Ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Ini ya, aduh ya kapan mandeke gitu ya. Nanti dia lagi nyiram tanaman mungkin, Pak Hakim permisi, ya ada nongol di depan ya. Nanti dia lagi menikmati mau tidur siang gitu ya, minum teh gitu, nongol lagi permisi Pak Hakim ya. Ini terus kayak teror ya Bapak Ibu, jadi diteror. Nah lama-lama dia ngomong, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, baiklah aku membenarkan dia. Ya, jadi sampai suatu titik hakim ini ngomong, sudah sini. Ya, apa yang mau kamu, yang pengen aku lakukan buat kamu? Ya, ditanyai. Oh mau dibela yang itu? Ya sudah. Nah ini hakim kayak gini ya Bapak Ibu, yang juahat ya enggak takut siapapun. Nah ya pasti bisa melakukan apa saja, ya, termasuk bela perkaranya janda ini. Jadi terjadilah seperti yang janda ini inginkan. Setelah terus datang. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada ayat yang ke-6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi ini hakim dilabeli oleh Tuhan Yesus apa? Lalim. Lalim ini berarti jahat Bapak Ibu. Lalim ini saya enggak bisa jelaskan ya, pokoknya jahatnya super. Ya. Nah hakim yang model kayak gini Bapak Ibu, didatangi terus, lama-lama perkaranya dibela. Tuhan Yesus melanjutkan, tidakkah Allah, nah sekarang ada satu figur Allah. Allah ini kalau sama hakim ini gimana Bapak Ibu perbandingannya? Ada setengahnya? Wah, bukan setengahnya. Ya, 1/10-nya, ya aduh ya enggak ya, hakimnya maksudnya ya. 1/100-nya aduh enggak sampai, ya enggak. Ya, 1%-nya aja enggak Bapak Ibu, ini jauh sekali. Amin. Allah kita itu pribadi yang baik, yang luar biasa sayang pada kita ya. Tadi puji-pujian mengatakan sayang, disayang. Ya. Aku disayang Tuhan, Dia Allah yang menyayangi kita. Dia Allah yang bahkan memberikan hidupnya buat kita. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Nah ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ingat beberapa waktu lalu Miss Esther berkhotbah tentang kasih ya. Luar biasa tentang kasihnya Allah, agape, ya bagaimana kita meneruskan kasih itu. Nah ini kasih Allah yang luar biasa itu, bahkan manusia pun, anak-anak Tuhan pun, Simon Petrus pun ketika ditanya oleh Tuhan Yesus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu kalau bahasa aslinya Bapak Ibu, saya percaya kita pernah mendengar ya, ini hanya review saja, pengajaran tentang ini. Itu Tuhan Yesus menggunakan kata agape. Dan Simon Petrus membalas dengan phileo. Ya. Jadi sampai 3 kali dia tidak bisa menggunakan kata agape. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara perlu tahu di bahasa Yunani itu kosakata tentang cinta, kasih itu kaya ya. Jadi sampai ada beberapa istilah tentang kasih. Nah, salah satunya phileo. Phileo itu kasih persaudaraan, kasih sahabat, kasih yang diwujudkan oleh sahabat atau oleh orang-orang yang disayangi, termasuk orang tua juga kepada anak ya, pada kekasih kita. Nah, itu sudah hebat loh Bapak Ibu, kasih yang seperti ini. Tapi Tuhan Yesus tetap mengatakan apa? Agape. Nah, Petrus mengatakannya phileo. Namun yang unik, yang terakhir sekali Tuhan Yesus menggunakan kata phileo Bapak Ibu. Jadi dia ya sudah gitu ya, dia menurunkan ekspektasinya. Kamu bisanya segini enggak apa-apa. Artinya apa? Yang bisa mengasihi kita, kembali lagi ya Bapak Ibu, dengan tanpa pamrih yang sempurna itu hanya Allah, Bapa kita. Tidak ada yang seperti dia. Amin. Nah, ini yang disebut oleh Tuhan Yesus di ayat 7. Tidakkah Allah yang kasihnya seperti itu akan membenarkan orang-orang pilihannya. Bapak Ibu Saudara orang pilihan, amin. Kita dipilih ya. Nah, kita dipilih, kita dikuduskan, ya kita disucikan, ya kita dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya juga. Jadi kita semua ini statusnya setinggi itu di mata Tuhan. Nah, tidakkah Allah kepada orang-orang yang tadi itu yang terpilih itu akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, Tuhan Yesus tanya dan Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ini kembali perbandingannya dengan wanita tadi ya, janda yang minta dibenarkan. Sama hakimnya dia dapat pembenaran enggak? Dapat Bapak Ibu. Hakim yang parah kayak gini, yang kalau dibandingkan dengan Tuhan tidak sebanding. Tapi dia dapat. Dia datang terus dapat. Apalagi kita, kalau kita datang terus kepada Tuhan. Ya, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku enggak punya siapa-siapa untuk diandalkan, aku hanya punya Engkau. Dan itu terus diakui. Apakah Tuhan akan ngulur-ngulur waktu? Tidak Bapak Ibu. Dia akan segera membenarkan. Artinya apa? Kalau kita punya perkara, kalau kita punya pergumulan, seperti janda ini, minta dibela. Kita perlu dibela, kita perlu ditolong. Tuhan akan ngulur waktu? Menurut ayat ini jawabannya tidak. Tuhan tidak mempermainkan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia pasti segera membenarkan dan menolong kita. Ayat ini berkata demikian. Ya, saya tahu pengalaman kita mungkin kontradiksi menurut interpretasi kita. Dan saya tidak, sekali lagi saya menghormati interpretasi itu. Artinya gini, saya menghormati kalau ada orang-orang yang berkata, Pak Erik enggak tahu yang saya alami. Saya sangat menghormati. Dan jujur saya juga memang enggak tahu mengapa bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu atau saudara-saudara bahkan yang mendengar secara online. Kalau ada pergumulan yang berat saya enggak bisa jawab. Itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa dia enggak akan ngulur-ngulur waktu Bapak Ibu. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Hanya itu yang bisa saya berikan. Prinsip itu. Karena itu firman Tuhan. Kalau kata-kata saya sendiri, ya saya terus terang jujur, saya enggak tahu kok bisa Bapak Ibu ngalami seperti itu ya. Saya enggak tahu penyebabnya apa, terus saya juga enggak berani menghakimi, berarti hubungan dengan Tuhan bagaimana, oh saya enggak berani ngomong Bapak Ibu. Tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa firman Tuhan tetap mengatakan, kalau Bapak Ibu Saudara orang pilihan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang minta, sungguh-sungguh berharap hanya mengandalkan Tuhan. Dia Allah yang menjawab. Amin.
Dia tidak ngulur-ngulur waktu. Dia bukan Allah yang senang mempermainkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kadang mungkin karena beratnya permasalahan ya. Saya itu ketemu, ini benar Bapak Ibu, teman-teman saya sendiri kadang-kadang mengatakan demikian. Tuhan ini maunya apa sih? Kok kayaknya Tuhan tuh seneng kalau lihat saya sengsara. Itu terucap loh Bapak Ibu, orang Kristen loh itu ngomong gitu. Karena saking putus asanya dia. Ya, saya sendiri nggak bisa ngomong banyak. Saya tetap katakan Tuhan nggak pernah meninggalkan. Tuhan nggak pernah salah. Tuhan itu selalu sayang sama orang-orang pilihannya. Saya cuma bisa mengatakan itu karena itu yang diucapkan firman Tuhan. Tapi jujur saya tidak mengerti mengapa bisa mengalami seperti itu. Dan mungkin itulah yang kita alami Bapak Ibu. Mungkin orang juga tidak tahu ya pergumulan-pergumulan kita. Nah hari ini Alkitab berkata firman Tuhan saat ini datang kepada kita. Kalau hakim yang lalim saja itu bisa akhirnya membela perkaranya janda ini. Apalagi Tuhan kita, amin. Nah kalau kita punya persoalan, kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada pribadi yang tepat, amin. Nah lalu kembali ke ayat yang pertama tadi, jangan jemu-jemu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini poin yang terakhir dari firman Tuhan saat ini. Ayat-ayat ini juga berarti berkata bahwa jangan sampai kita bosan atau jemu. Jemu itu seperti apa ya? Tawar hati, saya bisa katakan seperti itu ya. Tawar hati itu artinya sudah nggak ada feeling lagi gitu ya dengan sesuatu. Nah gitu. Jadi kalau ada orang yang sepasang kekasih yang menjalin hubungan, kalau sudah tawar itu sudah getar-getarnya sudah nggak ada gitu ya. Jadi kalau deket ya setrumnya hilang. Nah saya berharap kalau pasangan suami istri kayak misalkan Pak Jadi ya Bu Sri kalau deket itu setrumnya masih ya 1000 volt gitu ya. Wah tegangan tinggi ya nyetrum ya wah masih hangat ya bergelora. Nah suami istri Bapak Ibu ya suami istri ya. Nah Bapak Wakil Gembala, ya Pak Andrew, Bu Evelyn, ya begitu dekat sedikit saja, itu aliran listrik ya mengalir langsung. Nah itu normal Bapak Ibu ya, itu berarti tidak tawar. Tapi kalau dekat aja perasaannya sudah enggak ada ya. Itu loh istrimu masa jalan sendiri mau digandeng, alah lapong gandeng-gandeng ya. Nah kalau sudah seperti itu ya mungkin perlu dikaji ulang. Oh sudah konslet ya. Jadi putus sudah, sudah terbakar. Enggak ya Bapak Ibu, jangan sampai ya. Tetap harus ada itu ya, getaran-getaran itu ya. Itu tanda bahwa kita itu masih tidak tawar dengan pasangan kita ya. Ini ada Pak Rian, Bu Mala ya. Oh, ini tegangannya tinggi terus kalau ini, saya tahu. Nah, haleluya ya. Nah Bapak Ibu, kita dengan Tuhan jangan sampai ya itu, enggak ada setrumnya ya. Berdoa, alah doa. Enggak terkerasa apa-apa ya, enggak terasa apa-apa ya. Kok kayaknya ngomong Tuhan ya itu enggak ada lagi getaran. Nah itu mari kita introspeksi lagi Bapak Ibu ya. Seperti cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Amin. Waktu masih bertobat ya. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, menyayangi kita. Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan ngulur-ngulur waktu. Nah, jadi ayat yang pertama tadi itu juga berkata, Tuhan Yesus itu mau mengatakan pada kita, jangan jemu dengan Tuhan. Ya, jangan merasa, tidak ada gunanya. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Itu yang Tuhan mau sampaikan, jangan. Ya, karena apa? Karena kalau hakim yang jahat saja itu bisa berpikir seperti itu dan membela. Tuhan kita itu jutaan kali Bapak Ibu tidak terukur lebih baik daripada hakim yang jahat ini. Amin. Dia mengasihi kita. Dia tidak akan ngulur-ngulur waktu. Jangan kecewa dengan Tuhan. Seberapa berat pun permasalahan kita, tetap percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, menyayangi kita. Dan dia ada selalu buat kita. Nah mari kita buka ayat yang terakhir. Ini biasanya konteksnya tentang iman, tetapi enggak apa-apa kita buka sebentar ya. Di Matius 21, Matius 21 ayat 21 sampai 22. Matius 21 ayat 21 sampai 22.
Ya Bapak Ibu, ada yang sudah menemukan bisa membantu membaca. Ini biasanya konteksnya tentang iman ya. Bisa saya mohon bantuan Miss Esther untuk membaca. Matius 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja Iya, lanjutkan. kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Miss Esther. Nah Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahkan gunung saja kalau kita berdoa sungguh-sungguh dan dengan iman, ya kita minta gunung ini pindah. Tuhan Yesus mengatakan gunung itu bisa pindah. Ya itu konteksnya ketika itu Tuhan habis mengutuk pohon ara, terus murid-muridnya heran, loh kok bisa pohon aranya langsung kering, ya. Nah terus Tuhan Yesus mengatakan hal yang tadi, ya bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya. Ketika kita naikkan doa kita, kita yakin bahwa Allah mendengar dan Allah akan menjawab dan Allah pasti menjawab. Maka doa itu pasti terkabul, pasti terjadi. Amin. Namun seperti maunya Tuhan, ya, seperti maunya Tuhan. Dan percayalah Tuhan tahu yang paling baik, ya. Ada kalanya apa yang kita minta bahkan belum kita sampaikan, Tuhan tahu itu yang terbaik. Dia langsung jawab Bapak Ibu. Padahal belum berdoa, ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara punya kesaksian-kesaksian seperti itu. Loh saya belum ngomong loh Ibu Gembala, saya itu cuma kepingin, saya bahkan belum sempat masuk dalam kamar berdoa. Itu sudah datang jawabannya, itu terjadi. Amin. Karena Tuhan mengerti. Dia jauh lebih mengerti tentang hidup kita daripada kita sendiri. Nah karena itu Tuhan minta jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu menjalin hubungan dengan Tuhan. Tetap pertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu yang paling berharga dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemusik dan worship team untuk bisa tampil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk punya iman yang teguh di dalam Engkau. Dan tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa kepada Engkau. Meminta Tuhan membela hak kami. Menolong setiap kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Pergumulan hidup kami, perjuangan kehidupan kami. Yang seringkali tidak mudah. Seringkali kami ada di dalam musim yang berlimpah maupun kurang Tuhan, Engkau tetap ada bagi kami. Dan biarlah kami dalam segala musim apapun kehidupan kami terus berdoa dan selalu berdoa kepada Tuhan. Memohon kasih karunia Tuhan seperti seorang janda yang memohon kepada hakim yang lalim itu Tuhan untuk membela haknya, membela perkaranya. Tuhan biarlah kami menjadi orang-orang seperti seorang janda ini ya Bapa, yang selalu mencari Tuhan, yang selalu percaya Tuhan sanggup menolongnya, Tuhan sanggup menolong perkara setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami tidak takut dan tidak khawatir Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang dahsyat dan yang selalu sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan yang sempurna, tepat pada waktunya menolong kami. Engkau tidak terlambat menolong kami, memberkati anak-anak kami Tuhan, bahkan cucu-cucu masa depan kami Bapa, keluarga kami Tuhan, orang tua Tuhan, suami istri Tuhan, kakak beradik kami, bahkan saudara-saudara seiman kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu, berkat firman-Mu. Kembalikan berkat berlipat kali ganda untuk hamba-Mu Bapak.
Evangelis Erik Sulindra, Tuhan Wijaya Kusumo. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaannya dimanapun ia ada Tuhan, di kampusnya Tuhan. Engkau memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Kau pakai Kau Erik ini dengan heran Tuhan. Dalam nama Yesus membawa keharuman Kristus di tengah-tengah keberadaannya dimanapun ia pergi dan berada. Terima Tuhan, terimalah Tuhan Ko Erik, berkat Tuhan yang berlipat kali ganda, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau kembalikan urapan baru untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus, kami jemaat-Mu oh Tuhan semua terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh penolong. Roh yang mengurapi kita semua. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah berkelimpahan, berkemenangan, hiduplah benar-benar jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur, hamba mengakhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini, baik kami yang onsite, baik yang online service, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati saudara semua. Haleluya, berkat anak cucu kita nikmati ya. Menghadapi tahun baru Imlek yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama-sama. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lagi, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Tunjuk kanan kirinya, katakan, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana ya. Puji Tuhan ya, di desa, di kota. Anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Apa ini di kota Surabaya ya? Diberkati Tuhan semuanya. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku.